Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pengendalian risiko dalam perusahaan agribisnis. Untuk perusahaan atau PT kami pilih yaitu PT Bangka Agro Mandiri. Untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Zaid Afar, dan sebelah kiri saya Muhammad Abdurrahman, Jeffrey Renaldi. Nadine Wiyawia, Siska Foresita, ada Chandra, Jenny Pendri Chandra. Baiklah, simak terus pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pengendalian risiko dalam perusahaan agribisnis PT Bangka Agro Mandiri. Next. Untuk profil perusahaan, PT Bangka Agro Mandiri atau biasa yang lebih dikenal dengan PT BAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan kelapa sawit. Lokasi kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit terletak di Pinang Sebatang, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Bangka Agro Mandiri sendiri merupakan perusahaan lokal yang mengembangkan industrinya di bidang perkebunan kelapa sawit, yang dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh putra daerah Bangka yang didirikan pada tahun 2008. Ada 4 risiko yang telah kami identifikasikan pada perusahaan PT Bangka Agro Mandiri. Yang pertama yaitu risiko teknis. Seperti mesin pengolahan CPU dapat mengalami kerusakan dan menghambat produksi dan variasi. Ini dapat mempengaruhi kualitas tandan buah segar atau TBS yang dapat mempengaruhi kualitas hasil akhir. Yang kedua, risiko finansial. Harga pasar minyak sawit mentah yang tidak stabil dapat mempengaruhi pendapatan, termasuk bahan bakar dan upah tenaga kerja yang meningkat. Yang berikutnya, risiko operasional. Kekurangan tenaga kerja yang terampil di lokasi yang terpencil dan potensi pencemaran lingkungan jika pengolahan limbah tidak memadai. Yang keempat, risiko eksternal. Kebijakan pemerintah terkait lingkungan atau ekspor dapat mempengaruhi operasional, serta banjir atau kekeringan dapat merusak perkebunan dan infrastruktur. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Reynaldi. Nah, baik teman-teman, ini merupakan klasifikasi risiko pada PT BAM. Pada kategori teknis terdapat risiko kerusakan mesin dan kualitas bahan baku. Nah, untuk kerusakan mesin ini bisa menyebabkan produksi pada PT BAM itu terhenti, sehingga untuk mendapatkan pendapatan itu agak mengalami penurunan karena tidak ada produksi yang terjadi. Nah, untuk risiko selanjutnya yaitu risiko kualitas bahan baku. Nah, untuk kualitas bahan baku ini biasanya untuk mendapatkan tandan buah segar yang benar-benar matang sesuai standar itu agak sulit, karena masih banyak petani-petani di daerah Bangka ini sering melakukan kecurangan dan bahkan memanen sawitnya itu tidak sesuai dengan kriteria bahan baku yang baik ya, sehingga mutu pada minyak CPO pada PT BAM itu agak kurang. Makanya itu efisiensi dan mutu produksinya itu berkurang akibat kualitas bahan baku tersebut. Nah, berikutnya itu ada risiko finansial. Nah, untuk risiko finansial ini berkaitan dengan fluktuasi harga dengan biaya operasionalnya itu yang tinggi. Fluktuasi harga itu memang sudah menjadi hal wajar untuk produk-produk agri, terutama yang bersifat tanaman atau produk-produk pertanian. Nah, fluktuasi harga CPO ini bisa menyebabkan pendapatan itu menurun. Kenapa? Karena biasanya harga CPO itu turun, sedangkan biaya operasionalnya itu naik untuk gaji-gaji karyawan. Itu mempengaruhi margin keuntungan oleh perusahaan. Nah, berikutnya ada risiko
ketersediaan tenaga kerja. Nah, risiko ketersediaan tenaga kerja ini masuk dalam kategori operasional. Tentu ketersediaan tenaga kerja yang terbatas tentu memperlambat operasional sehingga mutu atau efisiensi dalam kegiatan produksi itu terhambat. Nah, selanjutnya untuk pada resiko operasional terdapat risiko manajemen limbah. Nah, untuk manajemen limbah ini tentu mengalami pencemaran dan bahkan tidak menutup kemungkinan terkena yang namanya denda karena melanggar aturan dalam tata kelola limbah. Nah, dan selanjutnya itu ada kategori eksternal. Nah, risiko yang berada di kategori eksternal itu ada dua di sini, bisa perubahan regulasi dengan bencana alam. Jadi kategori eksternal ini merupakan kategori yang di luar kendali oleh PT BAM sehingga sulit untuk diprediksi. Misalnya perubahan regulasi itu bisa menyebabkan kena denda karena terkadang ada regulasi yang sangat ketat bahkan sangat buruk ya. Contohnya tadi ada resiko pencemaran lingkungan, itu jika melanggar regulasi itu bisa kena denda sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan. Selain itu ada faktor bencana alam. Tentu jika terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tentu itu infrastrukturnya itu akan rusak sehingga akan banyak biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki infrastruktur tersebut. Nah, mungkin untuk klasifikasi risiko sudah saya jelaskan dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siska. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Renaldi. Selanjutnya mengenai analisis dampak dan probabilitas. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan dalam klasifikasi analisis ada kerusakan mesin dengan dampak memiliki skor sebesar 4 dan kemungkinan sebesar 3, jadi menghasilkan tingkat risiko sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan mesin dapat menjadi masalah yang signifikan yang perlu diwaspadai oleh perusahaan. Selanjutnya kedua ada kualitas bahan baku yang memiliki skor dampak sebesar 3 dan skor kemungkinan sebesar 3 dan menghasilkan tingkat risiko sebesar 9. Hal ini sama dengan kerusakan mesin memiliki menunjukkan tidak terlalu tinggi, kualitas bahan baku tetap menjadi perhatian penting dalam menjaga standar produk tersebut. Yang ketiga ada fluktuasi harga CPO yang memiliki dampak dengan skor 5 dan kemungkinan dengan skor 4 menghasilkan skor tingkat resikonya sebesar 20. Bisa dilihat pada tingkat risiko ini berwarna merah yang menunjukkan hal ini perlu dikelola, yang dalam artinya risiko ini sangat kritis dan harus dikelola dengan hati-hati. Nah, selanjutnya ada biaya operasional yang tinggi, memiliki skor dampak sebesar 4 dan skor kemungkinan sebesar 3 dan menghasilkan tingkat risiko dengan skor sebesar 12. Hal ini juga menunjukkan bahwa biaya operasional yang tinggi dapat mempengaruhi probabilitas dan produksi efisiensi dalam operasional perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada ketersediaan tenaga kerja yang memiliki skor dampak sebesar 3 dan skor kemungkinan sebesar 2 yang menghasilkan tingkat risiko sebesar 6. Nah, pada ketersediaan tenaga kerja ini menghasilkan skor 6 dan memiliki warna hijau, yang artinya meskipun tidak terlalu tinggi, ketersediaan tenaga kerja tetap penting untuk diperhatikan agar operasional tidak terganggu. Namun hal ini menjadi tingkat risiko yang bisa dibilang tidak terlalu penting tapi harus tetap diperhatikan. Selanjutnya ada manajemen limbah yang memiliki tingkat risiko dengan skor akhirnya yaitu 12. Hal ini juga
berdampak negatif pada lingkungan dan reputasi perusahaan. Jadi harus dikelola dengan baik juga karena manajemen limbah ini memiliki tingkat resikonya juga lumayan besar. Terus yang selanjutnya ada perubahan regulasi yang memiliki skor dampaknya 4 dan skor kemungkinannya 4 juga, dengan skor tingkat resiko akhirnya yaitu 16 yang memiliki warna merah. Hal ini dapat mempengaruhi bisnis secara signifikan sehingga perlu diperhatikan secara baik. Dan yang terakhir ada bencana alam yang memiliki skor dampaknya 5 dan skor kemungkinannya juga dengan skor 3 dan menghasilkan tingkat resiko dengan skor 15, menunjukkan bahwa bencana alam merupakan ancaman serius yang memerlukan rencana mitigasi yang efektif. Baik, itu saja presentasi materi yang saya paparkan mengenai analisis dampak dan probabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jeffrey. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang menjelaskan diagram sebab akibat yang biasa juga disebut dengan diagram Fishbone untuk mengevaluasi tingkat risiko pada PT Bangka Agro Mandiri. Yang di sini diagram tersebut mempunyai 4 kategori tingkat risiko. Yang pertama yaitu kategori teknis yang meliputi kerusakan mesin. Kerusakan mesin dapat menyebabkan gangguan pada operasional perusahaan dalam mengelola bahan baku yang didapat, dan kualitas bahan baku juga mempengaruhi hasil dari produksi. Yang kedua yaitu kategori operasional yang meliputi ketersediaan tenaga kerja. Sekarang sulitnya kita mencari tenaga kerja yang cukup, yang berkualitas untuk beroperasi operasional dalam suatu perusahaan dengan baik. Adapun manajemen limbah, pengolahan manajemen limbah yang buruk dapat mencemarkan lingkungan sekitar. Finansial yang meliputi biaya operasional tinggi. Biaya operasional tinggi dapat mempengaruhi keuangan dari perusahaan tersebut. Adapun fluktuasi harga CPO yang dimana akan mempengaruhi dampak pendapatan dari perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah faktor eksternal yang meliputi bencana alam yang tidak diperkirakan kapan terjadinya bencana alam tersebut yang dapat merusak bahan baku yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah perubahan regulasi yang termasuk dalam perubahan suatu peraturan atau kebijakan dari pemerintah yang dapat mengganggu operasional dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Adel Bichandra. Ya, di sini saya akan menjelaskan prioritas risiko. Risiko dengan skor tinggi perlu mendapatkan perhatian utama. Yang pertama yaitu fluktuasi harga CPO. Yang kedua perubahan regulasi. Yang ketiga bencana alam. Untuk fluktuasi harga CPO, fluktuasi harga CPO crude palm oil, ketidakstabilan harga pasar minyak dapat mempengaruhi pendapatan. Untuk yang kedua perubahan regulasi. Perubahan regulasi kebijakan atau peraturan baru dapat mempengaruhi operasional perusahaan seperti regulasi lingkungan atau perpajakan. Untuk yang terakhir ketiga bencana alam. Bencana alam yaitu suatu kejadian tak terduga seperti banjir atau gempa bumi dapat mengganggu aktivitas operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang rencana pengendalian risiko. Di sini ada risiko yang pertama,
yaitu resiko kerusakan mesin. Kerusakan mesin ini dapat menyebabkan downtime dan kerugian finansial. Contohnya, mesin produksi yang rusak selama 3 hari dapat menyebabkan kerugian sebesar 10 juta. Langkah mitigasi yang bisa diambil yaitu jadwal perawatan rutin dan ketersediaan suku cadang. Contohnya, perawatan mesin produksi secara berkala untuk setiap bulan dan suku cadang utama selalu tersedia. Risiko yang kedua, ada kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku yang buruk ini dapat menyebabkan produk cacat. Langkah mitigasi yang bisa diambil yaitu pelatihan petani dan sistem interpeksi kualitas. Contohnya, petani dilatih dengan teknik budidaya terbaik dan setiap pengiriman selalu dilakukan interpeksi. Yang ketiga, ada fluktuasi harga CPO. Perubahan harga CPO ini sangat mempengaruhi profitabilitas. Langkah mitigasi yang bisa diambil, kontrak harga tetap dengan pembeli utama. Contohnya, dilakukan kontrak selama 6 bulan ke depan dengan pembeli utama. Risiko yang keempat, ada biaya operasional yang tinggi. Biaya operasional yang tinggi ini dapat mengurangi profitabilitas. Langkah mitigasi yang bisa diambil yaitu optimalisasi proses dan efisiensi energi. Contohnya, penggunaan lampu LED dan mematikan mesin saat tidak digunakan. Yang kelima, ada ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang kurang memadai ini dapat menghambat sistem produksi. Contohnya, kurang teknisi berpengalaman dapat menyebabkan keterlambatan proyek. Langkah mitigasi yang bisa diambil yaitu pelatihan lokal dan intensif bagi pekerja baru. Contohnya, program pelatihan selama 3 bulan untuk teknisi baru. Terus untuk risiko yang keenam, ada manajemen limbah. Manajemen pengolahan limbah yang tidak benar ini dapat merugikan lingkungan. Contohnya, limbah cair yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan rusaknya ekosistem sungai. Langkah mitigasi yang diambil, sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Contohnya, pembuatan instalasi pengolahan air limbah. Risiko yang ketujuh, ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan atau ketidaktaatan hukum. Contohnya, peraturan baru tentang emisi gas buang. Dan langkah mitigasi yang bisa diambil yaitu tim legal yang selalu proaktif memantau perubahan regulasi. Selanjutnya, risiko yang ke-8 yaitu risiko bencana alam. Bencana alam ini dapat menyebabkan kerusakan fasilitas dan kerugian. Contohnya, banjir yang menyebabkan kerusakan pabrik. Langkah mitigasi yang bisa diambil, asuransi lahan dan investasi infrastruktur tanggap. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dani. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengawasan dan monitoring. Pengawasan dan monitoring ini merupakan salah satu bagian penting dalam rencana pengendalian risiko. Nah, dengan melakukan pengawasan dan monitoring, kita dapat memastikan semua upaya mitigasi risiko agar berjalan efektif dan sesuai rencana. Mengapa sih pengawasan dan monitoring ini sangat penting? Karena di manajemen resiko seperti fluktuasi harga, perubahan regulasi, kerusakan mesin atau bencana alam selalu berada di luar kendali kita. Nah, dengan melakukan pengawasan dan monitoring, kita dapat mendeteksi dini anomali yang berpotensi mengganggu operasional. Yang kedua, memastikan implementasi mitigasi berjalan optimal seperti perawatan rutin terhadap mesin dan pelatihan tenaga kerja. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pengendalian berdasarkan dinamika risiko yang berkembang. Di PT Bangka Agro Mandiri, langkah yang diambil untuk melakukan pengawasan dan monitoring adalah yang pertama, pembentukan tim pengendali risiko. Nah, tim pengendali risiko ini bertugas untuk memantau indikator risiko dan memantau stabilitas mesin dan tingkat kualitas bahan baku dan perubahan harga pasar. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk mendeteksi
secara otomatis dan mendukung monitoring. Contohnya menggunakan perangkat sensor untuk mendeteksi kerusakan mesin lebih awal. Pengawasan dan monitoring ini bukan hanya bagian dari formalitas manajemen risiko, tetapi menjadi jaminan keberlanjutan dan ketahanan bagi perusahaan. Dengan penerapan yang disiplin dan berbasis data, PT Bangka Agro Mandiri dapat menghadapi resiko yang ada dengan lebih percaya diri dan tangguh. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadine Dwi Aulia. Strategi pengendalian risiko PT Bangka Agro Mandiri yang pertama yaitu menghindari risiko regulasi dengan mematuhi aturan terbaru. Yang kedua yaitu mentransfer, membeli asuransi untuk bencana alam. Yang ketiga mengurangi investasi pada teknologi ramah lingkungan untuk manajemen limbah. Yang keempat yaitu menerima, memiliki dana cadangan untuk menghadapi fluktuasi harga pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.